warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, mungkin belum kenal, nama saya Muhammad Syifa'ul, biasa dipanggil Faul atau Syifa'ul. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu matriks. Bagi teman-teman yang kelas 11, ini adalah konsep baru yang belum pernah kalian jumpai mungkin. Langsung saja apa yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, operasi pada matriks, determinan dan inverse pada matriks. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu apa itu matriks. Di matriks itu adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti ini. Bisa dilihat susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, bisa juga diatur dalam sebuah kurung. Kurungnya bisa seperti ini, yaitu kurung seperti biasa, kurung lengkung, atau kurung siku seperti ini. Tapi yang paling umum yang kita gunakan nanti adalah kurung siku seperti ini. Nah, susunan bilangan tadi atau anggota-anggota dalam matriks biasa disebut sebagai entry atau elemen. Nah, dalam pengertian tadi ada kata-kata yaitu baris dan kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang ini, yang mendatar atau yang horizontal, yang samping kiri dan kanan. Yang ini, dan juga kolom. Kolom itu yang ini, yang vertikal atau atas bawah. Nah, jadi yang paling atas sendiri yaitu ini adalah baris ke-1. Kemudian yang bawahnya adalah baris kedua. Kemudian yang ini adalah kolom ke-1. Ini adalah kolom kedua. Dan yang ini adalah kolom ketiga. Selanjutnya kita akan mengenal bicara lagi mengenal matriks, yaitu notasi pada matriks. Nah, matriks itu punya nama dan diberi nama menggunakan huruf kapital, misalnya seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kemudian isinya atau entry elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C kecil. Nah, biasanya menyesuaikan dengan nama matriks. Jadi misalkan nama matriksnya A besar, maka elemen-elemennya biasa disimbolkan dengan A kecil. Nah, supaya tidak membingungkan, maka untuk setiap baris dan kolom yang berbeda, misalkan elemen pada matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J itu dinotasikan dengan AIJ. Nah, ada kemudian istilah ordo atau ukuran, yaitu misalkan matriks A itu mempunyai M baris dan N kolom, maka M kali N itu adalah menyatakan ukuran atau ordo dari matriks. Jadi kita langsung contohnya saja. Misalkan ini adalah matriks A, jadi yang ini adalah nama dari matriks yaitu A, yang ini adalah ordo 3 kali 3 ya. Bisa dilihat di sini ada 3 baris, yaitu yang pertama ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ada 3 baris. Kemudian ini kolom pertama, kedua, dan ketiga, ada 3 kolom. Berarti ordonya adalah 3 kali 3.
semua ini adalah entry dari matriks atau elemennya. Nah, untuk notasinya sendiri, notasi dari elemen-elemennya, ya misalkan pada baris ke-1, kolom kedua, nah disimbolkan sebagai A12. Jadi dibacanya bukan A12 tapi A12. Nah, A12 itu apa? Yaitu bilangan 1. Lalu kemudian misalkan baris ketiga kolom ke-1 disimbolkan yaitu A31. A31 berupa apa? Berupa bilangan 0. Ini ya baris ketiga kolom ke-1 ini. Lalu misalkan A23 itu apa? A23 itu jadi elemen pada matriks A yang terletak pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua itu yang mana? Yang ini. Dan kolom ketiga, berarti ini kolom ketiga. Elemen yang terletak pada baris kedua kolom ketiga apa? Yaitu bilangan 2. Seperti ini. Di A11 adalah elemen pada baris ke-1 kolom ke-1 dan seterusnya sampai elemen pada baris ketiga kolom ketiga yaitu A33. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ialah matriks baris. Maksudnya adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dia hanya panjang kanan ke kiri, tidak ke bawah. Dia kalau di ukuran atau ordonya itu pasti 1 kali berapa. Misalkan 1 kali 3 seperti ini. Jadi dia hanya mempunyai 1 baris dan 3 kolom. Atau seperti ini 1 kali 2, 1 baris 2 kolom. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari 1 kolom kebalikannya. Jadi kalau yang baris memanjang ke kanan kiri, yang kolom memanjang atas bawah. Seperti ini 3 kali 1. Jadi ada 3 baris 1 kolom. Kemudian yang B 2 kali 1 ada 2 baris 1 2 1 kolom. Ini yang 3 adalah matriks persegi panjang, yaitu matriks yang mempunyai jumlah baris dan kolom yang berbeda. Atau I tidak sama dengan J atau M tidak sama dengan N. Jadi seperti ini 2 kali 3 ordonya, maka disebut sebagai matriks persegi panjang. Atau 3 kali 2 seperti ini. Intinya yang tadi lihat seperti persegi panjang. Kemudian ada matriks persegi, yaitu matriks yang punya jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi bisa seperti ini 3 kali 3. Maka ini disebut sebagai matriks persegi. Nah, matriks persegi itu spesial karena dia mempunyai bagian yang tidak dipunyai matriks jenis yang lain, yaitu ada diagonal utama. Jadi diagonal ini disebut sebagai diagonal utama. Lalu kemudian ada diagonal samping. Selanjutnya ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Biasanya diberi nama matriks O. Seperti ini, O dengan ordo 2 kali 3. Dia ada 2 baris dan 3 kolom. Maka semua elemennya adalah bernilai 0 jika dinamakan dengan matriks 0 atau matriks O, disimbolkan dengan matriks O. Dan ada matriks diagonal, yaitu matriks
jenis matriks persegi. Jadi matriks persegi itu nanti punya beberapa jenis lagi. Jadi yang pertama adalah matriks diagonal yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen diagonal utamanya yang tidak semua 0. Misalkan ada matriks dengan ukuran 4x4, maka bisa dilihat di diagonal utamanya 1, 0, 2, dan 3. Jadi meskipun ada 0, 1, 0 pada elemen di diagonal utamanya, maka dia tetap dinamakan sebagai matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas atau biasa diberi nama atau simbol dengan I, yaitu matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Seperti apa? Seperti ini. Jadi simbolnya untuk matriks identitas adalah I. I misalnya 2x2 adalah 1, 0, 0, 1. Jadi bisa dilihat di diagonal utamanya semua bernilai 1. Juga yang ini yang sebelah kanan 1x1, 3x3, ya semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dan selanjutnya ialah matriks segitiga. Ini masih jenis dari matriks persegi, di mana elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Yang pertama ada matriks segitiga atas, ada dua jenis ya, ada segitiga atas dan segitiga bawah. Ini dinamakan segitiga atas kalau yang di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi segitiga atasnya tidak didasarkan pada namanya, tidak didasarkan pada elemen yang 0, tapi elemen yang tidak 0 di atas diagonal utamanya. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini, segitiga atas, lalu segitiga bawah kebalikannya, yang di atas diagonal utama bernilai 0 atau yang di bawah diagonal utamanya tidak 0, tidak semuanya 0. Jadi seperti ini. Nah, yang di bawah tidak 0, yang di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Kemudian kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama, misalkan ada dua matriks A dan B dikatakan sama, atau A sama dengan B jika dan hanya jika matriks A dan B berurut sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Jadi ada dua poin penting. Yang pertama adalah ordonya sama, kemudian elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contohnya seperti ini. Kiri dan kanan semuanya angka yang ada pada matriks semuanya sama, 3, 5, 7, 9. Angka juga sama, 3, 5, 7, 9. Di atasnya juga ordonya juga sama, yaitu 2x2. Nah, selanjutnya, apakah dua matriks ini bernilai sama atau dua matriks ini dikatakan sama? Kita lihat sekilas memang kelihatan berbeda. Di baris pertama kolom pertama 3, nah yang sebelah kanan akar 9. Nah, akar 9 kan berapa? 3 ya, 3. Maka sebenarnya nilai pada baris pertama kolom pertama matriks kiri ataupun kanan semuanya bernilai sama, yang seletak bernilai sama. Jadi patokannya bukan berdasarkan angkanya yang digunakan sama, tetapi nilainya sama. Itu meskipun yang kiri 3, yang kanan akar 9, sejatinya dua bilangan tersebut adalah sama, yaitu 3. Sama juga yang baris pertama kolom kedua, 4 ditambah 1 kan 5, ini sama 5. 7 sama-sama 7, 9, ini juga 3 kuadrat adalah 9. Maksudnya contoh yang ketiga, kalau memang dilihat sekilas hampir sama ya,
yaitu 4958, ini juga 4958. Hanya saja letaknya terbalik. 9 yang di kiri terletak di baris pertama kolom kedua, sedangkan yang di sebelah kanan 9 terletak di baris kedua kolom pertama. Jadi matriks ini bernilai tidak sama. Dan kemudian apakah matriks ini adalah sama? Lagi-lagi terbalik atau tidak sama. Banyak titik di sini dan sebelah kanan ada di sini. Jadi meskipun nilai angka-angkanya sama yang digunakan, tetapi letaknya berbeda. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian matriks, rotasi pada matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Operasi pada matriks hampir mirip dengan operasi bilangan pada umumnya. Hanya saja kita tidak akan menemui operasi pembagian dalam matriks. Jadi kita akan mempelajari mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan terakhir adalah transpose matriks. Yaitu yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang terletak dengan setiap elemen pada matriks B. Dua buah matriks dapat dijumlahkan hanya jika matriks tersebut atau pada matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Langsung saja ke contohnya. Misalkan saya punya matriks P yaitu 1, 2, 4, 6, kemudian matriks Q 4, 1, negatif 4, 5. Bentukan P tambah Q. Jadi kita tulis dulu dalam matriks tersebut 1, 2, 4, 6, 4, 1, min 4, 5. Nah, dijumlahkan itu caranya seperti ini. Jadi yang seletak itu bar 1 kolom 1, bar 1 kolom 1 dijumlahkan dan terletak di bar 1 kolom 1. 1 tambah 4, dan 2 tambah 1, 4 tambah negatif 4, kemudian 6 tambah 5. Itu berapa? 1 tambah 4, 5, kemudian 2 tambah 1, 3, 4 tambahan negatif 4, 0, kemudian 6 tambah 5, 11. Jadi cukup mudah ya, tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kemudian sama dengan penjumlahan pada bilangan biasa, penjumlahan pada matriks mempunyai sifat-sifat. Jadi misalkan ada 3 matriks A, B, C yang kita asumsikan semuanya mempunyai ordo yang sama, misalkan n kali n, maka akan berlaku sifat-sifat berikut pada penjumlahannya. Yang pertama sifat komutatif. Di A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi dibalik, mau A dulu, mau A yang di kiri atau A yang di kanan atau sebaliknya juga sama, akan menghasilkan matriks yang sama. Kemudian asosiatif, A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dan turun B plus C. Jadi mau yang dikerjakan yang paling kiri dulu atau kanan dulu sama saja, karena mempunyai sifat asosiatif. Kemudian identitas penjumlahan, kemarin kita sudah mengenal mengenai matriks O, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi ketika ada matriks A kemudian dijumlahkan dengan matriks O, maka akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Itu sama seperti bilangan biasa. Misalkan 1 tambah 0 itu kan sama dengan 1 itu sendiri, atau 0 tambah 1 juga sama dengan 1. Kemudian ada inverse penjumlahan atau negatif A misalkan. Jadi ada A ditambah negatif A
sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Itu menghasilkan identitas penjumlahan atau matriks O. Selanjutnya adalah operasi pengurangan. Prinsipnya sama, mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Syaratnya juga sama, keduanya harus berordo sama. Contohnya seperti ini, contoh ada matriks K min 7, 5, 4, 8, dan matriks L 1, 1, negatif 4, 9. Kalau kita misalkan diminta untuk menentukan K dikurangi L, maka langsung saja yang seletak dikurangkan, jadi min 7 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, 4 dikurangi negatif 4, 8 dikurangi 9, seperti ini jadinya. Kemudian hasilnya adalah negatif 8, 4 dikurangi negatif 4 berapa? Jadinya 4 ditambah 4 kan 8, kemudian 8 kurangi 9, kemudian 1. Ini sebenarnya 1 saja. Oh ya. Kemudian yang ketiga adalah perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu apa? Skalar itu bilangan biasa yang bukan matriks. Jadi misalkan ada matriks A yang berordo n kali n dan ada bilangan real atau skalar, kita simbolkan sebagai K itu. Misalkan perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Contohnya seperti apa? Jadi, ketahui matriks A 2, 3, 4, 5, 1, 2. Berapa ordonya ini? Ada 3 baris ya, 1, 2, 3, ada 2 kolom, D 3 kali 2. Nah, ditanyakan adalah maka 2 kali A, itu tinggal dikalikan ya, 2 kali A, berarti 2 akan dikalikan dengan setiap elemen pada matriks A. Jadi 2 kali 2, 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 5, dan 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 4, 6, 8, 10, 2, dan 4. Dan sebagai matriks dengan skalar, misalkan ada A dan B, matriks yang berordo kali n, serta K1 dan K2 adalah bilangan skalar, terserah ya nanti, maka akan berlaku sifat-sifat berikut. Pertama ada K1 kali A plus B sama dengan K1A plus K1B. Ini distributif ya, sifat distributif. Juga sama, ini sifat distributif. Jadi K1 kali A kemudian ditambah K1 kali B. Ini juga sama, K1 kali A ditambah K2 kali A. Masukkan ini. Yang atas adalah distributif kiri, karena yang distributif adalah yang di sebelah kiri. Yang bawah adalah distributif kanan. Ini yang distributifkan adalah yang kanan. Kemudian terakhir K1 kali K2 kali A itu sama dengan K1 kali K2 kali A. Ini adalah sifat asosiatif pada perkalian matriks dengan skalar. Hampir mirip dengan sifat asosiatif pada perkalian bilangan biasa. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Jadi misalkan ada dua matriks, yang satu matriks A punya ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Jadi bisa diperhatikan ya, matriks A kolomnya ada P dan matriks B barisnya sejumlah P.
Kemudian perkalian matriks A dengan matriks B dapat sebagai A kali B adalah dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian dengan pada baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N dan J 1, 2, 3 sampai N. Syarat agar dua matriks dapat dikalikan ialah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, hasil dari perkalian matriks dengan matriks akan menghasilkan matriks dengan ordo, yaitu jumlah baris pertama dikali jumlah kolom matriks kedua. Ini cukup agak membingungkan ya, kita coba. Langsung ke contoh. Ini contohnya adalah matriks A 6, 3, 4, 8, matriks B 1, 2. Bentukkan matriks A kali B. Jadi yang pertama kita harus pastikan ialah di A, yang paling kiri, itu barisnya atau kolomnya, jumlah kolomnya itu kolom sama dengan baris B. Jadi kolomnya matriks A berapa? Ada 2 ya, 1, 2. Baris B ada 2. Maka jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris matriks B, yaitu sama-sama 2. Nah, ini baru bisa dikalikan. Nah, yang pertama yaitu baris ke-1 dikali kolom ke-1 kemudian dijumlahkan. Jadi ini dikali ini, lalu dijumlahkan ini kali ini. Seperti ini, 6 kali 1, 6 kali 1 dikali. Kemudian ini juga dikali. Jadi 6 kali 1 ditambah 3 kali 2. Nah, ini akan menjadi elemen baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks hasil kali. Karena ini baris 1 dikali kolom ke-1. Ini menjadi mudah. Terus yang kedua, sama juga seperti baris pertama, baris kedua dikali kolom ke-1. Jadi ini dikali ini, 4 kali 1 ditambah 8 kali 2. Ini akan menjadi elemen baris kedua kolom ke-1 pada matriks hasil kali. Sehingga jadinya seperti ini. A kali B seperti ini. Nah, ini kali ini ditambah ini kali ini. Kemudian yang bawahnya baris kedua ini kali ini ditambah ini kali ini, 8 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 6 ya, tambah 1 6 ditambah 3 kali 2 6. Yang bawah 4 kali 1 4 tambah 8 kali 2 16. Nah, hasil perkalian adalah 12 kali 20. Kemudian sifat-sifat perkalian matriks, ini misalkan ada matriks A, B, dan kita asumsikan sudah memenuhi syarat perkalian matriks, yaitu kolom matriks A sama dengan baris matriks B, maka akan berlaku sifat-sifat perkalian seperti berikut. Pertama, sifat asosiatif. Di A kali B kali C sama dengan A kali B BC. Jadi bisa seperti kerjakan yang ini dulu atau ini dulu.
sama saja. Dan sifat distributif, ini distributif kiri, ini distributif kanan. Misalnya A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. B sama dengan sifat distributif pada bilangan biasanya. Dan identitas perkalian. Kemarin salah satu jenis dari matriks adalah matriks identitas, yaitu dilambangkan dengan matriks I. Nah, identitas perkalian AM kali N kali 1 IM, kemudian IM kali A kali M kali N, kemudian A M kali N. Nah, ini hanya berlaku pada matriks persegi. Kalau tidak matriks persegi, maka dia tidak akan bisa ya, tidak akan berlaku. Dan perkalian dengan matriks O atau matriks yang semua elemen bernilai 0, maka akan menghasilkan matriks O juga, atau matriks 0. Dan yang terakhir adalah transpose matriks. Transpose matriks seperti apa? Nah, ini yang membuat matriks spesial, yaitu mempunyai operasi tersendiri, yaitu misalkan matriks A punya ordo M kali N, yaitu transposnya ialah matriks A yang elemen-elemen barisnya ditukar menjadi elemen-elemen kolom, dan sebaliknya, sehingga yang awalnya ordonya M kali N menjadi ordonya N kali M. Dinotasikan dengan A pangkat T atau ATA transpose bacanya. Jadi A itu ada T dengan huruf T di pangkat di atas. Tentunya seperti ini. Misalkan A 15, 5, 30, 25, maka A transposnya tinggal dibalik di 15, 5 ini jadi ini, jadi kolom pertama, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Dan contoh yang kedua yaitu jika M misalkan ini 10, 20, 18, 12, 22, 6, kemudian transposnya yaitu ini itu ditukar jadi baris kolom pertama, ini jadi kolom kedua, ini jadi kolom ketiga, seperti itu. Sekian materi operasi pada matriks kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan ketemu dengan materi yaitu determinan dan inverse. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.